Shalom, senang sekali berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus bersama kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar Injil Yesus Kristus pada sore hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, kita merenungkan dan kita berdoa. Sebelumnya saya mengajak, mari kekasih Kristus kita sama-sama mau bermazmur bagi kemuliaan Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 74 ayat 16 dan 17. Mazmur pasal 74 ayat 16 dan 17. Punyalamu siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Mazmur pasal 74 ayat 16 dan 17. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, tolong kami sore hari ini, tolong mampukan kami, maksimalkan kami di dalam membaca serta merenungkannya. Lebih lagi Tuhan, agar kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasai hati pikiran kami dan kuasai seluruh saudara-saudaraku yang ambil bagian di dalamnya. Dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar pada sore hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 5 dan 6. 2 Samuel pasal 13 ayat 5 dan 6. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Sesudah itu, berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok, dia berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya. 2 Samuel pasal 13 ayat 5 dan 6. Sebagaimana sumber yang bersih akan memancarkan air yang jernih, demikianlah kita hanya dapat mengharapkan nasihat yang baik dari orang yang tulus hatinya. Sekali lagi, sebagaimana sumber yang bersih akan memancarkan air yang jernih, demikianlah kita hanya dapat mengharapkan nasihat yang baik. Nasihat yang baik dari orang yang tulus hatinya. Kekasih Kristus, karena pada dasarnya orang yang berhati licik akan memberikan nasihat yang licik, sehingga bila kita menuruti perkataan mereka, maka kita pun akan terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang licik seperti yang mereka lakukan. Sebaliknya, orang yang tulus hati, yaitu karena hidup takut kepada Tuhan, akan membimbing kita di jalan yang lurus. Sebagai akibat, bila kita mengikuti nasihat yang mereka berikan,
maka kita pun akan hidup dan berjalan di dalam kebenaran. Dengan kata lain, siapakah yang menjadi sahabat kita, demikianlah kita nanti jadinya. Kekasih Kristus, prinsip ini dapat kita lihat di dalam hidup Amnon, anak Raja Daud, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam 2 Samuel pasal 13. Ia jatuh cinta kepada adik tirinya sendiri, yaitu Tamar, karena ia tahu bahwa tidak mungkin bagi dirinya untuk menikahi adik tirinya tersebut. Maka ia pun berpura-pura jatuh sakit. Melihat keadaan yang merana, Yonadab, yang adalah sahabat dan saudara sepupunya yang cerdik namun berhati licik, memberi nasihat kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Amnon mengikuti nasihat yang licik yang diberikan kepadanya itu, sehingga ia melakukan perbuatan yang keji terhadap Tamar. Perbuatan yang di kemudian hari harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Singkat kata, kita tidak boleh asal mengikuti nasihat orang, namun harus terlebih dahulu menimbang keadaan hati dari yang bersangkutan. Kekasih Kristus, mari kita belajar berhikmat dari Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan harus kita pelihara setiap saat. Seperti air yang bersih akan mengalir air yang jernih. Demikian juga kalau kita terus berhubungan dengan Tuhan, memiliki pikiran yang bersih dari Tuhan, memiliki pikiran yang positif dari Tuhan, maka kita tidak mudah terjerumus untuk melakukan hal-hal yang salah. Kita tidak mudah untuk mendengar nasihat-nasihat yang salah. Tapi kita akan melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Kekasih Kristus, mari dalam kondisi hari-hari ini yang begitu menekan hidup kita, jangan kita hanya melihat kepada keinginan kita, tapi kita lupa kepada apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kita memandang kebesaran Tuhan dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Sebab kalau kita melihat Tuhan dari sudut pandang kita, maka kita akan melebihi daripada Tuhan. Dan kita bisa merasa bahwa Tuhan tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, sekali lagi, ingat, jangan keluar dari jalur Tuhan, datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya. Terimalah nasihat-nasihat dari Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa kekasih Kristus untuk sore hari ini. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir. Ada Pak Christian Patiran, ya, ada Ibu Yuli Erubun, ada Ibu Yeni Tera, ada Ibu Diana Etes, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu maka Engkau berkenan menerima diri kami untuk menjadi sahabat-Mu. Engkaulah sahabat yang tulus hati dan yang tersempurna dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau berniat curang ataupun menyeret diri kami untuk berlaku curang. Sebaliknya Engkau selalu menuntun kami agar hidup di dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian hidup kami terhindar dari malapetaka. Menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu di lingkungan kami. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hikmat agar kami dapat membedakan antara sahabat yang tulus dengan mereka yang licik hatinya. Tolonglah kami agar mampu bersikap tegas dan tidak membiarkan hidup kami terpengaruh oleh kelicikan dari orang-orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jagalah hidup kami dan jauhkanlah kami daripada yang jahat. Kami butuh pertolongan-Mu, ya Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu, ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu begitu tegas mengajarkan kepada kami untuk boleh menerima nasihat dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan.
sehingga kami boleh menerima nasihat yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba tetap bersyukur untuk semua saudara-saudara hamba yang sudah hadir pada sore hati mereka semuanya, secara pribadi maupun juga secara rumah tangga keluarga mereka. Biar Tuhan membawa mereka terus menjadi taat dan setia di dalam kebenaran. Tuhan pakai hidup mereka untuk boleh menjadi saksi dan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari hidup mereka. Biarlah mereka boleh menjadi penasehat-penasehat yang baik, yang benar, berdasarkan firman Tuhan yang kami pelajari pada sore hari ini. Sehingga mereka akan banyak menolong orang, membawa orang-orang yang tersesat keluar kepada kebenaran-Mu. Membawa orang-orang yang membutuhkan nasihat yang benar. Tuhan berkati mereka semuanya. Hamba berdoa Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Lewat kesehatan ini, mereka boleh terus memuliakan Tuhan. Tuhan tolong lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan orang jahat. Teristimewa dari sakit penyakit corona saat ini. Tuhan tolong agar mereka terhindar dari ancaman-ancaman virus corona ini. Tuhan lindungi pribadi, rumah tangga mereka, istri, suami, orang tua, anak cucu mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba terus berdoa juga untuk wilayah tempat gereja kami berada, Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas wilayah ini, menjamah setiap orang di dalamnya. Biarlah Tuhan hamba berdoa untuk orang-orang tua, untuk hamba-hambamu, supaya mereka boleh menjadi penasihat yang benar. Mereka memberikan nasihat-nasihat yang benar, yang membawa anak-anak regenerasi kami di dalam takut akan Tuhan. Sehingga regenerasi kami itu akan menyatakan kuasa Tuhan juga dari kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Berkati kami semua. Lindungi dan pelihara kami. Berikan kesehatan yang baik juga kepada semua kami. Hamba terus berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani pada ibadah-ibadah raya hari ini. Baik yang dari pagi dan saat ini sore hari sampai malam. Tuhan menolong semua hamba-hambamu. Berikan kekuatan, berikan hikmat. Kehadiran-Mu kami perlu ya Tuhan. Supaya mereka boleh menyatakan kekuatan-Mu, kebenaran-Mu. Banyak orang diselamatkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Yos Mailena. Tuhan juga memberkati di dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga dan pribadinya. Tuhan berkati. Tuhan tolong semua pekerjaan, semua pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Memuliakan Tuhan senantiasa. Biarlah berkat Tuhan turun untuk Pak Yos Mailena Bahtra bersama dengan istrinya, Ibu Nevi. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk waktu sore hari ini. Dan hamba terus berdoa Tuhan berikan ketenangan, kedamaian di dalam musim pemilihan pilkada pada saat ini. Tuhan, biarlah ketenangan, kedamaian terjadi bagi bangsa negara kami. Tuhan tolong para petugas-petugas keamanan, polisi, TNI, agar mereka boleh melayani dengan sungguh takut akan Tuhan. Mereka akan buat yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan terima kasih. Hamba juga berdoa untuk semua tim para medis COVID-19 yang bertugas. Tuhan juga lindungi dan pelihara mereka. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Dan hamba ucap syukur, pertolongan Tuhan nyata, kekuatan Tuhan nyata, tepat pada waktunya. Janji Tuhan, ya dan amin. Biarlah itu terjadi bagi orang-orang yang berharap kepadamu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik ya kasih Kristus, kita akan berjumpa pada waktu yang sama pada besok hari. Tuhan memberkati kita semua. Pesan saya sekali lagi, mari kekasih Kristus, bila kita tidak perlu, jangan keluar rumah. Jikalau kita keluar rumah, ingat selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air bersih. Kita harus menjaga kebersihan mulai dari diri kita. Makan yang bergizi, dan lebih daripada itu kita selalu ingat
bahwa Tuhan Yesus tetap pegang kendali atas hidup kita, atas rumah tangga kita, atas pekerjaan bahkan teristimewa untuk pelayanan kita. Bersyukur dan terima kasih untuk kehadiran juga Ibu Ketut Respati. Tuhan juga berkati Ibu Ketut Respati bersama dengan suaminya Pak Beni dan anak David diberkati dalam semua tugas pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur untuk saat ini. Hambanya Pak Adi Sutikno, Tuhan berkati. Senior hamba, Tuhan tolong Pak Adi Sutikno, Ibu dan semua anak-anak, bahkan jemaat yang dipimpin, Tuhan juga berkati selalu. Terima kasih Bapak. Tetap semangat, shalom, tetap semangat. Percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Salam MDC.